Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai ibadah mahdhah dan juga ibadah ghairu mahdhah. Sebelum kita membahas mengenai materi ibadah mahdhah dan juga ibadah mahdhah, apa pengertian dari ibadah? Ibadah secara bahasa itu berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya patuh ataupun tunduk. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah menyembah kepada Allah seolah-olah kita bisa melihatnya. Nah, secara umum, ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ibadah mahdhah dan juga ibadah ghairu mahdhah. Kewajiban menunaikan ibadah itu tertuang dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena agama, dan juga mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, dapat kita gambarkan bahwasanya kita sebagai orang Islam, kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya dengan hati yang ikhlas. Namun masih banyak sekali orang-orang Islam yang belum melakukan kewajiban-kewajibannya. Membahas mengenai ibadah mahdhah, pengertian ibadah mahdhah sendiri yaitu ibadah yang tidak memiliki perubahan atau sudah pasti ketentuannya. Nah, bentuk-bentuk ibadah mahdhah itu sangatlah banyak. Di antaranya yang pertama yaitu ada sholat. Sholat merupakan salah satu bentuk ibadah mahdhah. Sholat itu ibadah yang terdiri dari gerak dan juga ucapan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat itu ibadah yang terdiri dari gerak dan juga ucapan, yang mana melakukannya itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang penting bagi kita sebagai hambanya Allah. Bahkan sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis mengenai perintah melakukan sholat, dan juga ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bentuk ibadah mahdhah yang kedua yaitu ada puasa. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan juga minum, akan tetapi puasa itu juga harus bisa menahan untuk berlaku tidak baik, dan juga menahan untuk melakukan kemaksiatan, kemudian menahan berbicara yang kotor. Nah, mengapa sih kita diperintahkan untuk berpuasa? Maka Al-Quran menjawab,
Dengan kita menunaikan puasa, kita memiliki peluang untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi, ketika ada orang yang bertanya kepada kita, mengapa sih kita disuruh untuk puasa? Nah, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya tujuan kita berpuasa itu peluang untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu ada zakat atau membersihkan. Zakat adalah pemberian sebagian harta yang kita miliki yang sudah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian yang keempat itu ada haji. Melakukan ibadah haji itu wajib bagi orang-orang yang mampu. Nah, mampu yang dimaksud di sini itu mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi orang-orang yang wajib haji itu orang-orang yang semua kebutuhannya itu sudah tercukupi dan ada sisa uang yang bisa digunakan untuk berangkat haji. Kemudian bentuk ibadah mahdo yang kelima yaitu ada penyembelihan hewan kurban. Nah, melalui ibadah kurban, kita sebagai umat Islam diharapkan untuk bergembira. Kenapa kok diharapkan untuk bergembira? Karena di saat kita melakukan ibadah kurban di hari raya Idul Adha itu, kita disuruh untuk menikmati daging kurban seraya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ibadah ghairu mahdhuf. Ibadah ghairu mahdhuf adalah ibadah dalam bentuk sikap, ucapan, dan juga tindakan seseorang yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan juga mencapai ridhonya Allah. Nah, sedangkan bentuk-bentuk ibadah ghairu mahdhuf di sini yang saya sebutkan itu ada 4 bentuk. Yang pertama itu ada belajar. Jadi belajar itu termasuk ibadah ghairu mahdhuf. Kemudian yang kedua yaitu mengucapkan salam. Nah, hukum mengucapkan salam itu sunnah, sedangkan menjawab salam itu wajib. Apabila yang mengucapkan itu orang muslim, maka hukumnya wajib. Dan apabila yang mengucapkan salam itu orang non-muslim, maka kita jawab salam tersebut dengan kalimat wa'alaika atau wa'alaikum. Kemudian bentuk ibadah ghairu mahdhuf. Kemudian bentuk ibadah ghairu mahdhuf yang ketiga yaitu saling menolong dalam kebaikan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada bersedekah atau berinfak. Sedekah merupakan ibadah yang sangat istimewa karena dengan bersedekah itu memudahkan kita dalam menghapus dosa-dosa. Namun apabila bersedekah tersebut dengan niatan pamer, maka pahala tersebut akan berubah menjadi dosa. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga materi-materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi semua orang yang mendengarkannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal ainayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.